Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga mantan Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, menyindir kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama dalam bidang impor. Megawati menilai pemerintah saat ini payah karena masih bergantung pada impor, padahal Indonesia adalah negara kaya yang tidak perlu bergantung kepada impor. Kebijakan ekonomi Indonesia yang terlalu mengandalkan impor menjadi sorotan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri. Saat menjadi pembicara dalam seminar kebangsaan di Universitas Indonesia Sabtu siang, Megawati menyatakan Indonesia sebagai negara kaya yang tidak seharusnya bergantung kepada impor. Mega menegaskan pendapatnya tersebut bukanlah sikap anti-impor, namun karena melihat Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam berlimpah. Mega menambahkan, seharusnya dengan kekayaan alam tersebut, Indonesia bisa menjadi negara yang berdikari dan bisa mencapai swasembada pangan. Stop ya impor beras, tapi bukannya berarti lalu saya sok-sokan. Saya hitung, bisakah kita mampu untuk berdiri di atas kaki sendiri? Bisakah kita swasembada, bukan lagi beras tapi pangan? Yes, bisa. Saat ini untuk sejumlah pangan di Indonesia masih sangat bergantung terhadap impor. Sedikitnya tercatat ada 29 komoditas pangan yang masuk dalam deretan impor rutin setiap bulan Indonesia dari negara lain. Sejumlah komoditi yang saat ini diimpor dari negara lain diantaranya kedelai, daging sapi, jagung, kentang, tepung terigu, gula pasir, bahkan beras. Dari Jakarta, Eko Yulianto dan Muhammad Ihsan melaporkan. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia atau IPI menyebut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo Jokowi memiliki kualitas personal dan elektabilitas tertinggi untuk menjadi calon presiden. Tingginya elektabilitas mantan wali kota Solo tersebut karena sosok Jokowi terkenal jujur, dekat dengan masyarakat dan dirinya sering tampil di televisi. Jelang pemilu 2014, nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo seringkali disebut-sebut sebagai calon presiden 2014 dengan kualitas personal dan elektabilitas tertinggi. Hal ini dibuktikan dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia atau IPI. Untuk kualifikasi top of mind, nama Jokowi menduduki tingkat pemilih tertinggi, yakni 18,0%. Sedangkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memperoleh 6,9%. Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri atau Ical memperoleh 5,7%. Sementara Ketua Umum Partai Hanura Wiranto 4,2%. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY 2,7%. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri 2,3%. Dan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala 1,4%. Dan lain-lainnya 5,6%. Sosok Jokowi terkenal jujur, dekat dengan masyarakat dan namanya sering tampil di televisi, menjadi faktor tingginya elektabilitas mantan wali kota Solo itu untuk jadi presiden. Hal tersebut pun dibenarkan Wakil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ya, ini kan yang harus kita lihat ini kan persepsi rakyat ya terhadap pemimpinnya. Yang tadi saya sampaikan ini sebagai suatu hasil dialektis, di mana tergantung juga bagaimana rakyat mendapatkan informasi. Ketika rakyat mendapatkan informasi dari TV, maka mereka mendapatkan pemimpin yang jujur dan merakyat, dan itu dipersepsikan pada Jokowi. Dalam rilisnya tersebut hadir pula beberapa tokoh politik seperti Ketua DPP Partai Golkar Indah J. Piliang, Ketua Balitbang DPP Partai Golkar, dan anggota DPR fraksi Demokrat Saan Mustafa. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Adam Mirhas melaporkan. Menjelang pemilu 2014, Partai Nasional Demokrat Nasdem Minggu siang menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas pertama. Dalam pembukaan Rakernas ini, Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat Surya Paloh mengingatkan kepada para kadernya untuk meningkatkan kinerja dan sosialisasi meski Nasdem baru berusia 2 tahun. Menjelang pemilu 2014 yang sudah di depan mata, Partai Nasional Demokrat Nasdem menggelar rapat kerja nasional Rakernas yang berlangsung di Ancol, Jakarta Utara. Rakernas ini adalah yang pertama yang digelar partai besutan pimpinan media grup ini. Hadir dalam Rakernas ini Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh serta ratusan perwakilan kader dari seluruh provinsi di Indonesia.
Dalam pembukaan Rakernas ini, Surya Paloh mengingatkan para kadernya untuk meningkatkan kinerja dan sosialisasi, meski baru berusia 2 tahun. Menurut Paloh, partainya harus bekerja lebih keras lagi ke depan untuk menjaga eksistensi partai. Sejauh ini ia mengaku partainya telah mempersiapkan dengan baik segala sesuatu untuk menghadapi pemilu nanti. Bagaimanapun, partai ini dalam keberadaannya sebagai partai baru amat menyadari sejumlah tantangan yang begitu besar dihadapinya. Dan alat kelengkapan yang dimiliki dibandingkan dengan alat kelengkapan prasarana dan kesiapan daripada partai-partai yang sudah establis sebelumnya, itu tentu merupakan suatu perhitungan tersendiri bagi Slagorda Partai, secara khusus tentu saya sebagai pimpinan tertinggi partai. Nah, dalam hal inilah, di sisi yang lain Partai Nasdem menargetkan partai ini berharap dengan upaya kerja keras meyakinkan masyarakat dari seluruh komponen dan elemen publik yang ada. Akhirnya pada tanggal 9 April yang akan datang, dia bisa keluar sebagai pemenang partai pemilu 2014. Rakernas ini diadakan selama 3 hari dimulai dari hari Minggu 1 Desember hingga tanggal 3 Desember mendatang. Kegiatan ini akan membahas tentang pemetaan politik dan dana kampanye Partai Nasdem dalam pemilihan umum 2014. Dari Jakarta, Rifan Alfidian dan Ketut Sumadiase melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, di antaranya BNPB gelar simulasi hadapi banjir. Informasinya setelah yang satu ini.